Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel Ali Reza Bahtiar. Di episode kali ini gue bakal ngejelasin 7 kesalahan di dalam public speaking. Terutama kesalahan ini biasanya dialami oleh pemula. Bagi yang baru belajar, atau baru kenal, atau baru mulai sekalipun. Oke, ada 7 kesalahan. Kita bahas bareng-bareng. Yang pertama itu dari outfit. Yang kedua, suara. Yang ketiga, eye contact. Yang keempat, preparation. Yang kelima, timing. Yang keenam, itu gestur. Yang ketujuh, itu interaction. Semuanya itu penting bagi public speaking. Oke, langsung aja kita masuk ke yang pertama. Ya, baju kalian atau kostum yang ingin kalian pakai ketika maju di depan umum. Karena ini konteksnya maju di depan umum, dilihat banyak orang, jadi penampilan juga harus oke. Kenapa? Karena kalau kekecilan gak enak dilihat, kebesaran juga gak enak dilihat. Jadi harus fit on your body. Karena yang namanya tampil ke depan umum, kita harus tampil juga dengan sepantasnya. Nah, makanya ketika maju di depan, karena ruang lingkup atau cakupan itu besar, banyak yang nonton, banyak juga yang pengen dengar suara kalian. Oleh karena itu, suaranya harus lantang dan harus sampai kepada audiens. Jadi semua audiens, ketika audiens itu udah ngedengerin, tandanya suara kalian udah lantang dan udah pas ketika kalian maju public speaking. Tatapan mata kalian itu harus ketuju kepada semua audiens atau orang yang ada di panggung tersebut. Misalkan lawan bicara gue kamera nih, udah gue tatapan harus ke kamera terus, nggak boleh gue ngadep ke sono apalagi ke atas. Misalkan ada 3 orang di dalam panggung itu, maka kalian tatap 3 orang itu. Ketika ada 50, maka tatap semuanya. Ketika ada 100 ataupun 1000, kalian harus natap masing-masing dari audiens tersebut. Nah, itu kesalahannya. Biasanya kalau pemula itu masih ya yang namanya ngeliat ke atas tembok, melihat ke langit-langit, atau ngeliat ke hal-hal yang gak penting lah. Makanya dari situ audiens itu penting di dalam eye contact. Persiapan kalian sebelum kalian maju ke depan panggung. Biasanya maupun dia pemula ataupun ahli, dia mempersiapkan pidatonya di dalam teks, yaitu pidato tertulis. Nah, teks di sini bukan artian kita harus menghafal apa yang ada di teks. Kalau orang-orang pemula biasanya teks itu dihafal, tapi kalau yang udah biasa maju public speaking, itu dia teks sebagai gambaran apa yang ingin dia ungkapkan. Biasanya sebagai poin-poin ataupun peta konsep. Nah, durasi kalian ketika maju itu jangan terlalu singkat atau terlalu panjang. Harus pas dengan kondisi dan situasi. Biasanya public speaker pemula itu majunya singkat. Mungkin karena dia gugup, atau dia masih demam panggung ya, ataupun dia belum menguasai apa yang harus dia ungkapkan. Waktu ideal ketika kalian maju ke depan panggung itu antara 5 menit sampai 7 menit. Itu dibilang cukup ya, nggak terlalu singkat dan nggak terlalu panjang. Mungkin ada pidato-pidato lain yang butuh waktu lebih dari 7 menit. Dan cukup bagi kita untuk yang ingin memulai public speakingnya, itu waktu antara 5 sampai 7 menit saja. Itu sudah cukup ya. Nah, di bagian ini nih yang paling banyak disepelein sama public speaker pemula. Dan di bagian ini juga adalah salah satu aspek terpenting dalam public speaking. Kenapa? Karena gestur itu adalah salah satu bentuk visualisasi dari pidato yang kalian ungkapkan. Biasanya public speaker pemula itu dia kurang memanfaatkan yang namanya gestur. Jadinya tidak ada hal yang interesting di dalam
public speaking. Masuk ke tahapan yang terakhir, yaitu interaction. Interaksi antara public speaker dengan audiens. Biasanya public speaker pemula itu tidak mementingkan eksistensi sang audiens. Misalnya ketika dia ngomong, ya udah tinggal ngomong di depan tanpa memperhatikan si audiens. Nah, interaksi terhadap audiens itu gimana? Pertama, kalian mengajukan yang namanya pertanyaan. Tuh, itu udah cukup. Ya. Yang kedua, pertanyaan dengan pernyataan singkat. Yaitu menanyakan ya atau tidak, setuju atau tidak. Itu pernyataan singkat. Atau kalian meminta ditanya oleh audiens. Nah, itu 3 tadi yang cukup untuk mengadakan yang namanya interaksi. Itulah 7 kesalahan di dalam public speaking. Nah, bagi pemula yang ingin terus melanjutkan, tolong diperhatikan teknik-teknik kalian di dalam public speaking. Terutama yang 7 tadi ya. Jika kalian kurang di dalam 7 aspek yang tadi gue jelasin, tolong diimprovisasi lagi. Karena itu penunjang kalian untuk bagus tampil ketika kalian tampil public speaking. Makasih buat teman-teman yang udah mau nonton video gue dari awal sampai sini. Semoga bermanfaat. Ilmu yang udah dapet jangan lupa diamalin ya. Oh ya, buat teman-teman yang ingin mendalami di bidang public speaking, jangan lupa sering-sering berlatih. Bukan cuma cari teori ya, tapi tetap harus sering berlatih. Nah, tips saya 1, kalau kalian ingin lancar, kalau kalian ingin penampilannya bagus, sering-sering latihan di depan cermin. Iya, cermin di rumah kalian. Ya, oke, mungkin itu saja dari saya. See you next time. Bye-bye.